Langit mendung menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta ketika Sinta menatap pesawat yang akan membawanya ke Singapura. Di bahunya, tas lusuh berisi beberapa potong baju dan selembar foto keluarganya yang dia simpan seperti harta karun. Jaga diri baik-baik, Sin, bisik ibunya semalam sebelum dia pergi. Pesan itu menggema di pikirannya, menghantui setiap langkahnya. Sinta memeluk mimpinya kuat-kuat, meski tahu mimpi itu dibangun di atas pondasi air mata dan perpisahan. Perjalanan ke negeri orang terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Di dalam pesawat, Sinta duduk diam, tangannya gemetar memegang boarding pass. Rasa takut mencengkeram hatinya. Tak ada yang dia kenal di negeri itu, dan dia hanya berbekal keberanian serta tekad untuk mengubah nasib keluarga. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang sulit dia jelaskan, seolah dia meninggalkan sebagian jiwanya di kampung halaman. Ketika akhirnya tiba di Singapura, Sinta disambut oleh hiruk-pikuk kota yang tidak pernah dia bayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu neon yang terang, dan udara yang terasa asing. Agen penyalur kerja membawanya ke rumah majikannya, sebuah villa mewah di kawasan elit. Mata Sinta membelalak saat melihat pintu kayu jati besar dengan ukiran rumit dan taman kecil yang tertata rapi. "Ini rumahmu sekarang," kata agen itu dingin, tanpa memandang Sinta. Pintu terbuka, dan seorang pria tinggi dengan setelan jas berdiri di ambang pintu. Dialah Rama, majikan Sinta. Wajahnya tampan, tetapi dingin, seperti patung marmer. "Kamu Sinta?" tanyanya singkat. Suaranya tegas, membuat Sinta langsung menundukkan kepala. Di belakangnya, seorang wanita cantik dengan pakaian elegan melangkah masuk. Nadia, istri Rama, hanya melirik Sinta dengan tatapan kosong sebelum berlalu tanpa sepatah kata. Hari-hari pertama Sinta penuh dengan kesulitan. Pekerjaan rumah tangga tak pernah berhenti. Dari pagi hingga malam, dia membersihkan, mencuci, dan memasak. Tangan kecilnya mulai lecet, tapi tidak ada waktu untuk mengeluh. Nadia jarang di rumah, selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri. Sementara Rama lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya, tenggelam dalam tumpukan dokumen dan rapat-rapat penting. Suatu malam, setelah bekerja seharian, Sinta duduk termenung di kamar kecilnya. Kamar itu tidak lebih besar dari gudang, dengan satu ranjang sempit dan lemari tua yang berderit setiap kali dibuka. Di tangannya, dia memegang foto keluarganya, tatapannya kosong. Air mata mulai mengalir perlahan. "Apa aku benar-benar bisa bertahan di sini?" pikirnya. Namun, dia tahu tidak ada jalan kembali. Di kampung, semua orang berharap banyak padanya. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Setiap kali dia melintasi ruang kerja Rama untuk membersihkan, dia merasakan tatapan pria itu. Tatapan yang tidak bisa dia pahami, kadang penuh perhatian, kadang dingin. Sinta mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu tumbuh, seperti benih kecil yang mulai berakar di tengah padang tandus. Malam itu, ketika Sinta hendak mematikan lampu dapur, dia mendengar suara langkah kaki Rama. Pria itu berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang tidak lagi terlihat dingin. "Sinta," panggilnya dengan nada lembut, "besok pagi, siapkan kopi untukku sebelum aku pergi." Hanya itu yang dia katakan, tetapi suara itu menggetarkan hati Sinta. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa hidupnya di Singapura mungkin tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus kaca jendela dapur. Sinta bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan kopi untuk Rama seperti permintaannya semalam. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan air panas ke cangkir porselen. Dia merasa aneh, perintah sederhana itu seolah memiliki makna lain yang belum dia pahami. Ketika Rama muncul di ruang makan, dengan kemeja rapi dan dasi yang sempurna, Sinta menunduk. Dia meletakkan cangkir itu di meja tanpa sepatah kata. "Terima kasih," ujar Rama lembut. Kata sederhana itu membuat Sinta tertegun, karena dia tidak pernah mendengar nada serupa dari pria itu sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Sinta mulai memperhatikan bahwa Rama berbeda dari citra dingin yang dia tunjukkan di depan orang lain. Di pagi hari, dia sering memintanya membuatkan kopi, dan kadang-kadang mereka berbicara singkat. Percakapan kecil yang awalnya tampak remeh, seperti tentang cuaca atau menu sarapan, perlahan berubah menjadi lebih personal. Rama mulai bertanya tentang kehidupan Sinta di kampung, keluarganya, dan mimpi-mimpinya. "Apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Rama suatu pagi. Sinta menjawab dengan suara pelan,
Untuk keluarga, Pak. Saya ingin mereka punya hidup yang lebih baik. Namun, tidak semua interaksi di rumah itu berjalan mulus. Nadia pulang pada suatu akhir pekan, membawa pulang suasana yang dingin dan penuh ketegangan. Wanita itu jarang berbicara dengan Rama, dan setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, keheningan terasa menyesakkan. Sinta sering mendengar suara-suara pelan dari kamar mereka di malam hari, suara debat, kadang-kadang nada tinggi yang tiba-tiba berhenti. Tapi begitu pagi tiba, mereka kembali seperti sepasang suami istri sempurna di mata dunia. Suatu malam, ketika Sinta membersihkan ruang tamu, dia menemukan sebotol anggur yang tertinggal di meja. Rama sedang duduk di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Bawa gelas, perintahnya singkat. Sinta menurut, meski merasa ragu. Dia menuangkan anggur ke dalam gelas, lalu hendak kembali ke dapur, tetapi Rama menghentikannya. Duduklah sebentar, katanya. Sinta tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia tidak berani menolak. Rama mulai berbicara, suaranya terdengar berat. Dia bercerita tentang pernikahannya yang mulai terasa hampa, tentang bagaimana Nadia lebih mencintai pekerjaannya daripada rumah mereka. Aku bukan suami yang sempurna, tapi aku juga manusia, katanya dengan lirih. Sinta mendengarkan dengan hati-hati, merasa iba. Dia tidak tahu mengapa Rama membagikan hal ini padanya, tetapi ada sesuatu dalam nada pria itu yang membuatnya merasa bahwa dia sedang mencari sandaran. Setelah malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Rama menjadi lebih ramah, lebih sering memuji pekerjaan Sinta. Di sisi lain, Nadia semakin jarang pulang, dan ketika dia ada di rumah, dia hampir tidak pernah berbicara dengan Sinta. Perubahan ini membuat Sinta bingung, tetapi dia memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang mulai tumbuh setiap kali Rama memandangnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Malam-malam Sinta yang sepi di kamar kecilnya kini diisi oleh pikiran-pikiran yang membingungkan. Dia berusaha melawan perasaan yang mulai muncul terhadap majikannya, tetapi setiap kali dia melihat Rama, hatinya berdetak lebih cepat. Ini salah, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi perasaan itu terus tumbuh, seperti bara kecil yang perlahan menjadi api. Suatu malam, ketika Nadia sedang bepergian, Sinta menemukan Rama duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dia memanggilnya untuk membersihkan meja, tetapi ketika Sinta mendekat, Rama berkata, "Kamu tahu, Sinta, ada sesuatu dalam dirimu yang membuat rumah ini terasa lebih hangat." Kata-kata itu membuat Sinta membeku. Dia tidak tahu harus menjawab apa, tetapi saat itu dia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan turun deras malam itu, membuat suasana rumah menjadi sunyi kecuali suara rintiknya di kaca jendela. Sinta baru saja selesai mencuci piring terakhir ketika lampu ruang makan masih menyala. Saat dia menuju dapur untuk mematikan lampu, suara langkah kaki yang berat terdengar dari lorong. Rama muncul dengan kemeja yang sedikit kusut, dasinya longgar, dan matanya merah seperti kurang tidur. "Sinta," panggilnya pelan. Sinta berbalik dengan ragu, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata pria itu. "Bisa temani saya sebentar?" tanya Rama, nada suaranya seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam kesepian. Sinta tidak tahu harus menjawab apa, tetapi dia mengangguk pelan. Rama mengisyaratkan ke arah ruang tamu, dan mereka duduk di sofa, dengan jarak yang cukup untuk menjaga formalitas. Di meja, ada sebotol anggur yang hampir kosong dan satu gelas yang sudah terisi. "Minum," tawar Rama. Sinta buru-buru menggeleng. "Tidak, Pak, saya tidak pernah minum." Rama tersenyum tipis, senyuman yang tampak lelah. "Kadang, alkohol satu-satunya teman yang tidak akan menghakimi," gumamnya. Dia mulai berbicara, tentang pekerjaannya yang penuh tekanan, tentang pernikahannya yang kini hanya tampak seperti formalitas sosial. "Nadia dan aku hidup seperti dua orang asing dalam satu rumah," katanya, menatap kosong ke arah jendela. "Dia punya dunianya sendiri, dan aku hanya berusaha bertahan." Sinta mendengarkan dengan hati-hati, tidak tahu bagaimana harus merespons. Tapi ada sesuatu dalam suara Rama yang membuatnya merasa terhubung, seolah-olah pria itu sedang membuka bagian dari dirinya yang tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. "Terkadang aku bertanya-tanya," lanjut Rama, "jika aku sudah memberikan semuanya, mengapa rasanya tetap tidak cukup?" Tanpa sadar, Sinta menjawab dengan suara yang lirih, "Mungkin bukan salah Bapak. Kadang-kadang, kita hanya tidak bisa memenuhi harapan orang lain." Rama menoleh,
Matanya menatap Sinta dengan intensitas yang membuatnya merasa canggung. Kamu bijak untuk seseorang yang masih muda, katanya. Ada keheningan sejenak di antara mereka, hanya suara hujan yang mengisi ruang itu. Tiba-tiba, Rama bergeser lebih dekat, membuat Sinta terkejut. Dia tidak menyentuhnya, tetapi jarak di antara mereka terasa seperti sesuatu yang rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Kamu membuat rumah ini terasa hidup lagi, Sinta, kata Rama, suaranya nyaris berbisik. Aku tidak tahu apakah aku pantas mengatakan ini, tapi aku merasa nyaman di dekatmu. Kata-kata itu membuat dada Sinta berdebar. Dia tahu ini salah. Dia tahu batas yang tidak boleh dia langkahi. Tapi ada sesuatu dalam cara Rama memandangnya yang membuatnya sulit berpikir jernih. Maaf, Pak, jawabnya dengan suara gemetar. Saya hanya seorang pembantu. Saya tidak seharusnya, Rama memotongnya dengan suara lembut. Kamu lebih dari itu, Sinta. Jauh lebih dari itu. Sinta segera berdiri, merasa sesak dengan situasi itu. Saya harus kembali ke kamar, katanya buru-buru, menunduk tanpa berani menatap Rama. Dia melangkah pergi dengan cepat, meninggalkan pria itu sendirian di ruang tamu. Namun, saat dia menutup pintu kamarnya, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak tahu kenapa, apakah itu rasa bersalah, ketakutan, atau sesuatu yang lebih dalam yang perlahan tumbuh tanpa dia sadari. Di balik pintu, Rama masih duduk di sofa, menatap gelas anggurnya, seolah memikirkan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sinta mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah seperti biasa, tetapi bayangan pertemuannya dengan Rama malam sebelumnya terus menghantui. Setiap kali dia mendengar langkah kaki Rama mendekat, jantungnya berdegup lebih kencang. Namun, pria itu tampak seperti biasa, dingin dan tenang di depan siapapun, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sinta merasa lega sekaligus bingung. Apakah semua itu hanya ilusi? Namun, keadaan berubah ketika Nadia tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Kali ini, Nadia membawa aura yang lebih dingin dari biasanya. Dia berbicara dengan nada tegas kepada Rama, menanyakan berbagai hal tentang bisnisnya tanpa sedikit pun perhatian pada hal lain. Sinta bisa merasakan ketegangan di udara setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Nadia bahkan hampir tidak memperhatikan Sinta, kecuali untuk memberikan perintah singkat. Suatu malam, ketika Nadia sedang keluar untuk menghadiri sebuah acara, Sinta masuk ke ruang kerja Rama untuk membersihkan meja. Di sana, dia menemukan tumpukan dokumen yang tidak sengaja terserak. Salah satu dokumen itu menarik perhatiannya, sebuah surat dari pengacara, menyebutkan perceraian. Tangan Sinta gemetar saat membacanya. Dia buru-buru merapikan dokumen itu kembali, tetapi pikirannya kini dipenuhi pertanyaan. Apakah Rama benar-benar akan menceraikan Nadia? Sinta berusaha mengabaikan apa yang dia temukan, tetapi malam berikutnya, Rama memanggilnya ke ruang kerja. Pria itu tampak lelah, duduk di kursi dengan mata yang berat. Sinta, katanya perlahan, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Hati Sinta mencelos. Dia berdiri kaku di depan meja, tidak tahu apa yang akan dikatakan Rama. Nadia dan aku sedang dalam proses perceraian, ujarnya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Sinta hanya bisa diam, merasa campur aduk. Dia ingin merasa lega, tapi rasa bersalah lebih mendominasi. Ini bukan salahmu, kalau itu yang kamu pikirkan, lanjut Rama seolah membaca pikirannya. Pernikahan kami sudah hancur jauh sebelum kamu datang. Suaranya terdengar tulus, tetapi di dalam hati, Sinta tidak yakin bisa mempercayai semuanya. Kenapa Bapak cerita ini ke saya? Tanyanya pelan. Rama menatapnya dengan intens, lalu berkata, karena kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Pernyataan itu membuat Sinta semakin bingung. Dia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Saya hanya pembantu, Pak, katanya dengan suara gemetar. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Rama bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Sinta. Kamu lebih dari itu bagiku, Sinta, katanya dengan nada lembut namun penuh tekad. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku melihatmu sebagai seseorang yang istimewa, bukan hanya pembantu. Sinta tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Ini salah, katanya sambil menunduk. Saya tidak ingin menjadi alasan kehancuran keluarga Bapak. Rama menghela napas berat, lalu berkata, keluarga ini sudah hancur sejak lama. Kamu hanya memberiku alasan untuk bertahan, Sinta.
Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Dia ingin mempercayai Rama, tetapi rasa bersalahnya kepada Nadia terlalu besar. Malam itu, Sinta kembali ke kamarnya dengan hati yang kacau. Dia tahu batas yang tidak boleh dia langkahi, tetapi Rama terus membuatnya merasa seperti ada dunia lain yang menunggunya, dunia yang penuh perhatian dan kasih sayang, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, dia juga tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil ke arah pria itu akan membawa konsekuensi yang mungkin tidak bisa dia perbaiki. Di luar, hujan mulai turun lagi, seolah menjadi saksi dari konflik batin yang semakin membara di hati Sinta. Pagi itu, Sinta berusaha menjalani harinya seperti biasa. Tangannya sibuk mencuci piring, tetapi pikirannya melayang pada percakapan semalam dengan Rama. Semakin dia berusaha melupakan, semakin kuat bayangan itu mencengkeramnya. Dia tahu, jika ini terus berlanjut, segalanya akan berakhir buruk. Namun, nasib tidak memberi Sinta waktu untuk berpikir panjang. Saat dia selesai mengelap meja, Nadia tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya, membawa ekspresi yang sulit ditebak. "Sinta, kesini sebentar," panggil Nadia dengan nada tajam. Jantung Sinta berdegup kencang. Dia berjalan pelan menuju ruang tamu, di mana Nadia berdiri dengan tangan terlipat di dada. "Apakah kamu tahu apa ini?" tanya Nadia, mengangkat ponselnya. Di layar, terlihat foto Rama dan Sinta yang sedang berbicara di ruang tamu beberapa malam lalu. Foto itu diambil dari sudut yang tidak diketahui Sinta, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan kedekatan mereka. Sinta terdiam, mulutnya membuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Nadia mendekat, matanya menyala penuh kemarahan. "Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah curiga sejak lama. Kamu pikir aku tidak melihat cara kalian saling memandang?" Nadia memutar matanya dengan sinis. "Pembantu seperti kamu tidak tahu diri. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu hadapi." Rama tiba-tiba muncul di tengah konfrontasi itu. "Nadia, cukup," katanya dengan suara tegas. Nadia berbalik, menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Kamu membelanya. Setelah semua ini." Nadia tertawa pahit. "Tidak heran pernikahan kita hancur. Kamu tidak pernah benar-benar peduli pada apapun kecuali dirimu sendiri." "Aku hanya peduli pada kebenaran," jawab Rama, suaranya lebih tenang. "Pernikahan kita sudah selesai jauh sebelum Sinta datang. Jangan salahkan dia atas sesuatu yang sebenarnya adalah kesalahan kita." Kata-kata itu seperti cambuk bagi Nadia. Dia terdiam, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. "Kamu memilih seorang pembantu daripada aku," bisiknya, penuh kebencian. Sinta yang menyaksikan semua itu merasa dadanya sesak. "Maaf, Bu," katanya dengan suara pelan namun penuh getaran. "Saya tidak pernah bermaksud seperti ini. Saya hanya ingin bekerja dan membantu keluarga saya di kampung." Tapi kata-katanya terdengar sia-sia. Nadia mengangkat tangannya, menghentikannya berbicara. "Diam, kamu tidak punya hak untuk bicara apapun." Rama mencoba menenangkan Nadia, tetapi wanita itu tidak mau mendengar. "Kita akan bicara soal perceraian ini di pengadilan," katanya dingin sebelum mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Suara pintu yang dibanting membuat suasana menjadi sunyi. Sinta menatap Rama, air mata membasahi wajahnya. "Saya harus pergi, Pak," kata Sinta lirih. "Saya tidak bisa tinggal di sini lagi." Rama mendekat, memegang bahunya dengan lembut. "Sinta, jangan pergi. Aku butuh kamu," katanya, suaranya penuh ketulusan. Tapi Sinta menggeleng. "Apa yang terjadi hari ini tidak hanya menghancurkan hidup saya, tetapi juga hidup keluarga Bapak. Saya tidak bisa terus seperti ini." Dia berbalik, meninggalkan Rama berdiri sendirian di ruang tamu yang kini terasa dingin dan hampa. Di luar, hujan mulai turun, seperti menambah kepedihan hari itu. Sinta kembali ke kamarnya, mengemasi barang-barangnya, bertekad untuk pergi meskipun hatinya terasa berat. Malam itu, Sinta duduk di tepi ranjangnya yang sempit, memandangi tas kecil berisi barang-barangnya. Dia telah memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama hampir setahun. Namun, hatinya terasa berat. Bayangan Rama terus menghantui pikirannya, bersama dengan tatapan penuh kebencian Nadia yang masih segar di ingatannya. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi," bisiknya kepada dirinya sendiri. "Ini bukan tempatku." Namun, sebelum dia sempat melangkah keluar, pintu kamarnya diketuk pelan. Ketukan itu membuatnya terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Sinta, boleh aku masuk?" Suara Rama terdengar dari balik pintu.
Sinta ragu sejenak, tetapi akhirnya membuka pintu. Di sana, Rama berdiri dengan wajah yang tampak lebih lelah dari sebelumnya. Aku tahu kamu ingin pergi, katanya, suaranya pelan namun penuh emosi. Tapi tolong, dengarkan aku dulu. Sinta hanya bisa diam, menunduk tanpa berani menatap pria itu. Aku tahu ini sulit untukmu, lanjut Rama. Aku tidak pernah bermaksud menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Tapi kamu harus tahu, apa yang aku rasakan untukmu, itu nyata. Kata-katanya membuat Sinta terkejut. Dia ingin menyangkal semuanya, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Dia juga merasakan sesuatu yang tidak seharusnya terhadap pria itu. Tapi ini salah, Pak, jawab Sinta dengan suara gemetar. Saya tidak ingin menjadi alasan kehancuran keluarga Bapak. Saya tidak bisa hidup dengan rasa bersalah seperti ini. Rama menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat pintu. Sinta, keluarga itu sudah hancur sejak lama. Nadia dan aku hanya bertahan demi penampilan, demi orang lain. Tapi tidak ada yang tersisa di antara kami. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Air mata mulai mengalir di pipi Sinta. Saya hanya ingin bekerja, Pak. Saya tidak pernah berniat untuk melibatkan diri dalam kehidupan pribadi majikan saya. Tapi sekarang semuanya sudah kacau. Rama berdiri, mendekat ke arahnya. Kamu tidak salah, Sinta. Kamu hanya datang di saat aku merasa paling kosong, dan entah bagaimana, kehadiranmu mengisi kekosongan itu. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Hanya suara jam dinding yang terdengar, seolah menghitung setiap detik yang berlalu. Jika kamu tetap ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, kata Rama akhirnya, suaranya penuh kesedihan. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku benar-benar peduli padamu, lebih dari sekadar seorang majikan kepada pembantunya. Sinta merasakan hatinya bergetar, tetapi dia tahu bahwa pilihannya tidak hanya akan memengaruhi dirinya sendiri, melainkan juga kehidupan banyak orang. Saya harus pergi, Pak, katanya pelan. Tapi bukan karena saya tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa ini yang terbaik. Pagi itu, sebelum matahari terbit, Sinta meninggalkan rumah dengan koper kecil di tangannya. Rama berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Di dalam hati, Sinta berharap keputusan ini akan membawa kedamaian bagi semua pihak. Namun, dia juga tahu bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya tidak akan pernah benar-benar pergi. Angin pagi yang dingin menyelimuti tubuhnya, seolah menjadi saksi bisu dari perpisahan yang penuh luka. Sinta kembali ke kampung halamannya dengan hati yang penuh luka. Perjalanan pulang terasa seperti penebusan, tetapi setiap langkah yang dia ambil di tanah kelahirannya hanya memperdalam rasa bersalahnya. Dia disambut hangat oleh keluarganya, terutama ibunya yang terlihat lebih tua dari terakhir kali dia lihat. Kamu kelihatan kurus, Nak, kata ibunya, memeluknya erat. Sinta tersenyum samar, mencoba menutupi kegelisahan yang terus menghantuinya. Hari-hari di kampung berlalu dengan lambat. Sinta membantu ibunya mengurus ladang kecil mereka, mencoba melupakan kenangan tentang Rama dan segala konflik yang terjadi di rumah itu. Namun, setiap kali malam tiba, bayangan pria itu kembali menghantui pikirannya. Dia teringat kata-kata Rama, tatapannya yang penuh harapan, dan rasa hangat yang dia rasakan saat bersama. Apa aku salah memilih pergi? Pikirnya berulang kali, meskipun dia tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Sementara itu, di Singapura, Rama menghadapi kehidupannya yang semakin hancur. Perceraian dengan Nadia berjalan dengan cepat, tetapi prosesnya penuh dengan kepahitan. Nadia menuntut sebagian besar harta mereka, meninggalkan Rama dengan sedikit dari apa yang pernah dia miliki. Rumah besar yang dulu penuh dengan perdebatan kini terasa sunyi, kosong tanpa kehadiran Sinta. Rama sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap cangkir kopi yang tidak lagi dibuatkan oleh Sinta. Rama mencoba menghubungi Sinta beberapa kali, tetapi panggilannya tidak pernah dijawab. Dia mengirim pesan, tetapi tidak ada balasan. Di sisi lain, Sinta membaca setiap pesan itu dengan air mata mengalir di pipinya. Dia ingin menjawab, tetapi dia tahu bahwa menjawab hanya akan membuka kembali luka yang sedang dia coba sembuhkan. Aku harus melupakan semuanya, bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun hatinya berkata sebaliknya. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar bahwa ada agen tenaga kerja yang membuka lowongan baru untuk bekerja di luar negeri. Mendengar itu, Ibu Sinta segera membujuknya untuk mencoba kembali. Kita butuh uang, Nak. Ladang ini tidak cukup untuk kita semua, kata ibunya. Sinta ragu,
Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus tinggal di kampung dengan beban yang semakin berat. Akhirnya, Sinta setuju untuk mencoba lagi, meskipun bayangan masa lalunya di Singapura masih segar. Kali ini, dia ditempatkan di sebuah keluarga baru di Malaysia. Rumah itu jauh lebih sederhana dibandingkan rumah Rama, tetapi suasananya lebih tenang. Majikan barunya, seorang janda tua yang ramah, memperlakukannya dengan baik. Namun, setiap kali dia menatap ruang tamu rumah itu, kenangan tentang Rama dan percakapan mereka yang mendalam kembali menghantui pikirannya. Suatu malam, saat sedang beristirahat di kamarnya yang kecil, Sinta mendengar suara pesan masuk di ponselnya. Dia membuka pesan itu dengan tangan gemetar. "Aku harap kamu baik-baik saja. Tidak ada hari yang berlalu tanpa aku memikirkanmu," tulis Rama. Air mata mengalir di pipi Sinta. Dia tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar melupakan pria itu, tetapi dia juga tahu bahwa jarak ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Di bawah rembulan yang terang, Sinta memandang keluar jendela, memikirkan keputusan-keputusan yang telah dia buat. Hidupnya kini berada di jalur yang berbeda, tetapi kenangan tentang cinta terlarang itu tetap menjadi bagian dari dirinya, menyisakan luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. "Aku harus terus berjalan," bisiknya, sambil menggenggam kalung kecil yang dia bawa dari rumah Rama, sebuah kenangan terakhir yang tidak pernah dia buang. Sinta duduk di sudut kamar kecilnya di rumah majikan barunya, menatap selembar surat yang baru saja diterimanya. Surat itu dikirim oleh seorang pengacara di Singapura, yang memberitahukan bahwa proses perceraian antara Rama dan Nadia telah selesai. Sinta merasa sebuah beban berat terlepas dari pundaknya, tetapi di saat yang sama, perasaan kosong menguasainya. Dia tidak tahu harus merasa lega atau justru lebih terluka. Mengingat Rama, pria yang pernah menjadi pusat dunianya, kini benar-benar terlepas dari ikatan apapun. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sinta mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya, tetapi ada bagian dari dirinya yang tetap terjebak dalam masa lalu. Setiap kali ia mendengar percakapan tentang hubungan yang gagal atau perceraian, hatinya akan berdegup lebih kencang. Sinta mencoba membenamkan dirinya dalam pekerjaan, mengurus rumah dan ladang kecil milik majikannya yang sudah berusia tua, namun keheningan malam selalu mengingatkannya pada Rama. Suatu sore, saat sedang berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan, Sinta bertemu dengan seseorang yang tidak pernah dia duga, Nadia. Wanita itu tampak berbeda, lebih kurus dan terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. "Sinta," suara Nadia terdengar rendah, penuh penyesalan. "Kamu baik-baik saja?" Sinta terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Nadia tampak memandangnya dengan tatapan kosong, seolah mencari jawaban atas apa yang telah terjadi. "Saya baik-baik saja, Bu," jawab Sinta dengan hati yang berdebar. "Bagaimana dengan Bapak?" Nadia menghela napas panjang. "Rama, dia tidak seperti dulu. Setelah semuanya berakhir, dia hanya menjadi bayangan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan lagi." Nadia menunduk, seolah menahan kesedihan yang mendalam. "Aku menyesal telah kehilangan dia." Kata-kata Nadia mengguncang Sinta. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, sebuah perasaan bingung muncul. Rama yang dulu dia kenal, pria yang penuh ambisi dan karisma, kini tampak hancur. Sinta tidak tahu apakah dia bisa kembali dan memperbaiki semuanya. Namun, hatinya bertanya-tanya, apakah Rama masih memikirkan dirinya, atau jika dia sudah benar-benar melupakan semuanya. Setelah pertemuan itu, Sinta merasa dunia seolah berputar lebih cepat. Dia kembali ke rumah majikannya dengan pikiran yang kacau. Malam itu, dia duduk di samping jendela, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit. "Apa yang harus saya lakukan?" pikirnya. Hatinya masih menginginkan Rama, tetapi akal sehatnya mengatakan bahwa dia harus melupakan segala sesuatu yang telah terjadi. Keesokan harinya, ketika Sinta sedang bekerja di ladang, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan hati berdebar, dia mengangkat telepon itu. "Sinta," suara di ujung telepon terdengar familiar, suara yang sudah lama tidak dia dengar. "Ini Rama." Sinta terdiam. Suara itu menggetarkan hatinya, membawa kembali kenangan yang telah dia coba lupakan. "Rama," bisiknya pelan. "Apa yang kamu inginkan?" Suara Rama terdengar ragu, namun penuh harapan. "Aku hanya ingin mendengar suara kamu, Sinta. Aku tahu kamu sudah jauh dariku, tapi aku tidak bisa berhenti berpikir tentangmu." Hati Sinta berdebar kencang, tetapi dia tahu, apapun yang dia rasakan,
hidupnya kini telah berjalan ke arah yang berbeda. Malam itu, setelah percakapan singkat dengan Rama, Sinta merasa dunia seolah berhenti berputar. Suara pria itu masih bergema dalam benaknya, seolah mengisi setiap ruang kosong yang ada dalam dirinya. Namun, saat dia menatap dirinya di cermin, dia tahu bahwa dia sudah tidak lagi menjadi perempuan yang sama. Keputusan-keputusan yang diambilnya sejak bertemu Rama telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Kini, setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban yang tak akan pernah hilang. Sinta mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengerjakan tugas-tugas di rumah majikannya. Namun, hati dan pikirannya terus terombang-ambing di antara masa lalu dan masa depan yang tidak pasti. Dia bertanya-tanya, apakah kembali ke Singapura untuk bertemu Rama adalah pilihan yang tepat, atau justru akan memperburuk keadaan yang sudah kacau. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, pikirnya, menatap ladang yang tampak luas di depannya, namun sepi. Di sisi lain, Rama semakin terpuruk dalam kesendiriannya. Perceraian yang sudah dia jalani dengan Nadia tidak membawa kebahagiaan yang dia harapkan. Malah, setelah kehilangan Sinta, hidupnya terasa lebih kosong. Setiap kali dia melangkah di rumah besar itu, dia merindukan tawa dan sentuhan lembut Sinta. Dia merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kenangan, namun tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan percakapan singkat lewat telepon yang baru saja terjadi membuatnya semakin yakin bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Sinta. Namun, Rama juga tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja datang dan meminta semuanya kembali. Dia tahu bahwa Sinta telah membuat pilihannya, dan dia tidak bisa memaksanya untuk kembali ke dalam kehidupannya. Aku harus melepaskan, bisiknya, meskipun hatinya menjerit sebaliknya. Setiap malam, dia duduk di ruang tamu yang kosong, berharap Sinta akan kembali, tetapi dia tahu bahwa harapan itu mungkin hanya menjadi ilusi. Pada suatu sore, Rama memutuskan untuk mengunjungi kampung Sinta. Dia tahu bahwa dia harus berbicara langsung, meskipun itu berarti dia harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Dengan hati penuh keraguan, dia tiba di kampung kecil itu. Saat dia berjalan melewati rumah-rumah sederhana, jantungnya berdebar. Dia bertanya pada diri sendiri apakah Sinta akan menerima kehadirannya, atau apakah dia hanya akan menjadi kenangan yang terlupakan. Saat dia sampai di rumah Sinta, ibunya yang menyambutnya dengan tatapan heran. Rama, suaranya terdengar kaget. Apa yang kamu cari di sini? Rama menundukkan kepala, merasa canggung. Saya ingin berbicara dengan Sinta, katanya pelan. Saya tahu saya sudah salah. Saya datang untuk meminta maaf. Ibunya menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia sedang di ladang, jawabnya, sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Rama berjalan menuju ladang dengan langkah pelan, hatinya penuh ketegangan. Saat dia melihat Sinta di kejauhan, dia merasa seolah dunia berhenti berputar. Perempuan itu masih sama, dengan wajah yang penuh ketegasan, meskipun ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Sinta menatapnya sejenak saat dia mendekat, namun tidak berkata apa-apa. Rama berhenti beberapa langkah di depannya, menatap wajah yang pernah dia cintai. Sinta, katanya, suara penuh penyesalan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku ingin meminta maaf. Sinta tetap terdiam. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, namun dia juga merasa bingung. Kenapa, Pak? Akhirnya dia bertanya, suaranya tergetar. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semuanya terlambat? Rama menghela napas dalam, menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Karena aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Sinta. Aku menyadari bahwa hidupku tidak lengkap tanpa kehadiranmu. Di bawah langit senja yang perlahan gelap, keduanya terdiam, saling menatap, merasa terjebak dalam kenangan yang sulit mereka lepaskan. Hembusan angin sore berbisik lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun di hati Sinta, kegelisahan justru semakin membuncah. Di hadapannya, Rama berdiri dengan wajah penuh penyesalan, matanya yang biasanya penuh ketegasan kini tampak rapuh. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku datang ke sini bukan hanya untuk meminta maaf, Sinta. Aku datang untuk memohon kesempatan kedua. Sinta menatap Rama dengan mata yang penuh kebingungan. Di dalam dirinya, perasaan yang campur aduk antara cinta dan kebencian saling beradu. Kenapa kamu baru datang sekarang, Pak? Kenapa setelah semuanya hancur? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa tidak dulu, saat aku masih di sana, saat aku masih percaya padamu?
Pertanyaan itu menuntut jawaban yang tak bisa dengan mudah dijawab oleh Rama. Rama terdiam sejenak, dan Sinta bisa melihat betapa beratnya pengakuan yang akan dilontarkan pria itu. Karena aku tidak pernah benar-benar melihatmu, Sinta, jawabnya pelan. Aku terjebak dalam rutinitas, dalam kehidupan yang sudah terlalu lama aku jalani. Aku tidak pernah menyadari apa yang hilang sampai kamu pergi. Ada keheningan yang panjang di antara mereka, hanya suara langkah kaki yang terdengar dari kejauhan. Sinta menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai terbit. Aku juga merindukanmu, Pak, katanya akhirnya, suaranya pecah. Tetapi aku tidak bisa hidup dengan beban ini lagi. Aku tidak bisa terus memikirkan semuanya yang sudah salah. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Sinta saat dia mengungkapkan perasaannya, rasa marah yang telah lama terpendam, sekaligus rasa cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Rama mendekat, namun Sinta mundur beberapa langkah. Jangan mendekat, Pak, bisiknya. Jangan buat semuanya lebih sulit. Kita sudah terlalu jauh. Namun, Rama tidak mundur. Aku mengerti, Sinta, katanya dengan suara rendah. Aku tidak bisa memaksamu, dan aku tahu bahwa kamu berhak untuk hidup dengan kedamaian. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu, meskipun aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Ada keheningan yang mencekam di antara mereka. Sinta menatap Rama, melihat pria yang pernah dia cintai dengan segenap hati, namun juga yang telah menghancurkan sebagian dari dirinya. Dia tahu, meskipun hatinya masih mencintai, keputusannya harus lebih dari sekedar perasaan. Aku tidak bisa kembali, Pak. Jawabnya, dengan suara yang lebih tegas. Aku harus melanjutkan hidupku, meskipun itu berat. Ini bukan hanya tentang kamu dan aku. Ini tentang masa depan yang harus aku bangun sendiri. Rama menunduk, merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Sinta menghujam jantungnya. Dia ingin berteriak, ingin memohon lebih banyak waktu, lebih banyak kesempatan. Tapi dia tahu, Sinta sudah membuat keputusan. Aku mengerti, jawabnya, suara serak. Jika ini yang terbaik untukmu, aku tidak akan menghalangimu lagi. Aku akan pergi, dan aku akan berusaha menerima kenyataan. Saat Rama berbalik untuk pergi, Sinta merasa sebuah bagian dari dirinya mati. Dia ingin berlari mengejarnya, ingin mengatakan bahwa dia juga masih mencintainya, tetapi dia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Di bawah langit yang kini gelap, dengan bintang-bintang yang tampak lebih jauh dari sebelumnya, Sinta berdiri sendirian, dengan hati yang terbelah antara masa lalu yang tak bisa dilupakan dan masa depan yang harus dijalani.